Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang atas kehendaknya pada kesempatan kali ini Karin bisa berbagi sedikit tentang sahabat. Nah, mendengar kata sahabat, apa sih yang ada di pikiran teman-teman? Pasti tidak jauh dari tentang seorang yang spesial, tentang kebersamaan, tentang saling tolong-menolong, saling berbagi, saling menyemangati. Pokoknya insya Allah tentang yang bahagia-bahagia. Betul, itu semua betul. Tapi sahabat yang Karin maksud pada kesempatan kali ini adalah mereka yang senantiasa membersamai Rasulullah di saat senang, di saat sedih, di saat suka maupun duka. Mereka yang tidak pernah meninggalkan Rasulullah barang sedetik pun di saat Rasulullah sedang dalam keadaan terburuk sekalipun. Mereka yang senantiasa berusaha untuk menjadikan Rasulullah sebagai salah satu cinta terbesar dalam hidupnya selain cinta kepada Allah. Ya, mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang kisah-kisahnya tertulis dalam tinta sejarah Islam. Tapi sedih gak sih kalau kita lihat zaman sekarang ada begitu banyak hal, ada begitu banyak kisah yang bisa dikatakan menggantikan atau menghapuskan kisah-kisah para sahabat zaman dahulu kala. Padahal bisa jadi kisah-kisah tersebut itu jauh dari ajaran Islam atau tidak selalu memberikan banyak manfaat, tidak selalu memberikan hal-hal yang baik. Kalau kita mau membaca, kalau kita mau mendengar, kalau kita mau melihat, kalau kita mau benar-benar belajar, maka kita akan temukan begitu banyak kisah-kisah para sahabat yang luar biasa, yang pasti akan menimbulkan, yang pasti akan menumbuhkan kekaguman pada diri kita. Kisah-kisah para sahabat yang begitu heroik, yang tetap berjuang walaupun lelah, walaupun letih, walaupun mengalami begitu banyak luka, mengalami begitu banyak penderitaan, mengalami begitu banyak penyiksaan, tapi karena ada iman di dada mereka, mereka tetap tegak berdiri dengan tersenyum. Sebab mereka yakin bahwa kelak setiap segala yang mereka korbankan akan Allah ganti dengan surga yang terindah. Masya Allah. Nah, ada salah satu nih, ada berbagai kisah sahabat yang ingin kalian sampaikan, yaitu yang pertama, teman-teman pasti sudah tahu ya, bahwa padang pasir begitu panasnya tidak sampai menjadikan Bilal melunturkan imannya kepada Allah. Meskipun pada saat itu Bilal ditindih oleh batu yang begitu besar, disiksa oleh tuannya tanpa berkesudahan, tapi Bilal tetap teguh mengatakan ahadun ahad, satu yang wajib diimani, bahwa Bilal hanya beriman kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah. Teman-teman juga pasti tahu bahwa ada Mus'ab bin Umar yang rela meninggalkan kekayaannya untuk tetap menyebarkan Islam, untuk tetap berdakwah, untuk tetap berjuang bersama Rasulullah menegakkan Islam ini. Bahkan ketika ibu Umar pun meminta Mus'ab bin Umar untuk kembali, tapi Mus'ab bin Umar benar-benar teguh tetap mempertahankan Islam, tidak peduli bahwa hingga pada akhirnya ketika wafat pun Mus'ab bin Umair itu diselimuti oleh kain perca yang bahkan tidak bisa menutupi seluruh tubuhnya. Dan yang terakhir ada kisah yang sangat menyentuh hati, yaitu kisah ibunda kita tercinta, kisah ibunda Siti Khadijah, yang mana Siti Khadijah ini rela kehilangan semua harta, jabatan, tahta, kemuliaan untuk benar-benar mengorbankan diri, untuk benar-benar ikhlas menyerahkan semuanya untuk dakwah Rasulullah, untuk mendorong Rasulullah untuk terus berdakwah sebagai salah satu bukti kecintaannya kepada Allah juga kepada Rasulullah. Bahkan di saat Khadijah sudah enggak memiliki apapun untuk bisa diberikan ke Rasulullah, Khadijah mengatakan bahwa, "Ya Rasulullah, seandainya jika nanti aku wafat, lalu engkau hendak menyeberangi lautan, lalu engkau hendak menyeberangi sungai, tapi engkau tidak memiliki apapun untuk dijadikan sebagai jembatan, maka galilah
kuburanku, ambillah tulang belulangku, lalu jadikanlah sebagai jembatan agar engkau bisa bertemu manusia, agar engkau bisa menyampaikan Islam, agar engkau bisa berdakwah. Masya Allah, ini sungguh hal yang luar biasa ya. Ini sungguh perkara yang luar biasa, gak mudah untuk kita. Itu semua kenapa bisa terjadi? Karena di dalam hati para sahabat tertancap keimanan yang begitu kuat. Karena di dalam hati sahabat ada kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulullah yang sangat luar biasa, yang sebetulnya harus kita contoh pada saat ini. Hanya saja sedihnya adalah bahwa kadang kita sekarang lebih fokus pada hal-hal duniawi. Misalnya kita lebih banyak tahu tentang idol atau tentang bias yang kita suka, tentang aktor, aktris favorit kita, tentang penulis, penyanyi favorit kita. Tapi pengetahuan kita tentang para sahabat, tentang Rasul itu sangat sedikit sekali. Maka dari itu, mari mulai sekarang untuk mencoba belajar sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, untuk kita lebih mencintai para sahabat, untuk kita lebih mencintai Rasulullah. Caranya itu dengan belajar, dengan banyak membaca, dengan banyak mendengar kisah-kisah mereka. Karin yakin meskipun ini sulit ya, tapi ketika kita sudah mau bertekad untuk mulai belajar, pasti Allah akan mudahkan, lalu Allah akan tanamkan di dalam hati kita kecintaan yang luar biasa pada mereka, keimanan yang luar biasa, sehingga semoga dari sana kita bisa menjadikan sahabat serta Rasulullah sebagai sebaik-baiknya tauladan. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah selalu merahmati kita. Semoga Allah menjadikan kita hambanya yang senantiasa mau belajar dan yang senantiasa menjadikan Rasulullah serta para sahabat sebagai sebaik-baiknya suri tauladan. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.